Streaming short series RCTI Plus gratis. Aku yang crazy. Kak, untuk berarti sidang besok minggu depan agendanya apa? Kakak nggak bisa Kan hadir? kemarin ya aku ralat ya, jadi nggak usah dipelintir lagi mumpung di Star Pro gitu kan. Ini aku juga harus klarifikasi bahwa itu sebenarnya pengajuan cerai itu bareng-bareng. Kesepakatannya. Cuman kan lebih mudah istri. Terus ngikutin juga pengalamannya dia. Gitu, dia kan tahu kalau temen-temennya, orang tuanya kan dulu bercerai juga first take. Jadi pas udah tahu dia menurun, semua menurun dan gak sanggup, aku nggak mau gugat apa-apa lagi. Kan sempat aku tulis di gugatan nafkah sekian gak sanggup. Ya udah nggak usah, jadi berarti cerai aja. Nggak ada yang aku butuh. Kalau harta gondong gini nanti aja enaknya gimana nih, handover apa gimana, jadi aku beli rumah baru. Tapi kasihan debitur, kalau udah di buyback kita denda ke developer nih gede gitu. Kalau jual kasih cepet itu, rumah aku di ujung ya kan. Terus udah gitu udah sekolah juga, jadi sebenarnya gampang. Kalau si Pak Sum mau cerai sama saya, udah kita handover bareng-bareng. Nah udah sisanya udah bagi dua. Walaupun sisanya sedikit gitu. Kalau aku mendingan ya sama-sama melunasi tapi sama-sama bagi dua gitu, bisa nggak? Kalau yang nggak sanggup ini sampai 50% aja dia nggak berani. Jadi dia kayak memberatkan ke aku. Abis kasus ini juga memberatkan ke aku. Ya udah. Terus ada juga dia bilang katanya saya tidak mau menafkahi kamu. Itu udah dosa, orang masih istri kok. Tapi kakak maaf udah ditalak secara lisan belum? Belum. Ada ikrar talak bikin sama grup. Kan papi sama mami minta dia berubah. Indra stop untuk money game-nya ya. Kamu harus berubah. Kamu udah tahu prioritinya apa. Kayak dia masih bingung, nafkah itu kayak kecampur. Nafkah sama beban operasional dicampur sama dia. Misalkan gini, dia bilang katanya kasih 20 juta. 20 juta itu nyampur sama beban operasional. Jadi bersihnya nyaris nggak ada. Jadi udah kayak sama listrik segala macam gitu? Iya. Lucu sih, kayak dia belum ngerti konsep nikah. Atau mungkin karena lagi merosot karirnya atau income-nya, jadinya dia burn out. Dan saking burn out-nya, kalau perempuan kan kalau burn out dia malah kerja. Sampai yang dari kaki, kepala ke kaki aku tuh semua rata-rata, karena aku influencer, rata-rata endorse, rata-rata alhamdulillah gitu. Dan suami bangga sekali punya istri seperti aku. Rata-rata aku nggak minta budget skincare, aku nggak minta karena aku produksi skincare sendiri. Sabun, alat mandi, gosok gigi, apa-apa semuanya aku beli sendiri, bahkan ada endorse. Jadi sebenarnya dia kalau punya istri kayak aku tuh aku nggak high maintenance loh, karena aku dari kecil udah dididik kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jadi lucu kalau dia bilang nyesel menikahi artis. Ya lucu. Lu nyesel karena apa? Karena aku sudah mengetahui bahwa dia memanipulasi income bersama income aku. Di rekening aku sendiri yang jelas-jelas aku punya skincare itu diambil untuk KPR, kan dia ngaku. KPR sandang pangan papan itu urusan laki. Istri sifatnya membantu. Tapi sejak kenal money game dia lupa diri. Gitu. Makanya terjadilah perselisihan, saling keras mengeras. Ya udah akhirnya jadilah lapor kan lucu. Kalau proses hukum ya terserah, paling diketawain. Berarti besok ini kakak ini nggak akan hadir selamanya atau gimana untuk sidang cerainya? Kan aku yang gugat harus dapat hadir. Nah cuman kalau dia katanya insya Allah mulu, kan ibaratnya katanya dia ini kan mau kamu. Jadi dia bolak-balik, lucu deh. Jadi kita sebagai istri juga bingung gitu. Kalau emang kamu sama aku ya udah kasih aja ke papi, balikin nama keluarga. Jadi aku mengabdi buat keluarga. Karena keluarga kita semuanya pedagang, usahawan, usahawati. Jadi nggak ada dia pun juga nggak masalah. Nggak masalah. Justru ada dia tuh masalah terus setiap hari. Kak Ciki boleh tahu besok agendanya apa ya sidangnya? Aku nggak tahu, kan mediasi. Jadi gini, Mediasi pikir aja sendiri deh.
Dia dateng, aku dateng, aku sambil ngantuk nih, ini udah penerbangan setengah 12 malam lagi, mohon maaf ya. Setengah 12 itu aku penerbangan, ya udah oke, berarti sekarang tanggal berapa nih? Sidang aku tanggal 19. Kalau dia datang mediasi pertama, otomatis kan nanti langsung sidang pembacaan gugatan pokok perkara. Tapi karena dia nggak datang, kemarin mediatornya bilang ya harusnya datang dulu pertama, ya nggak sih? Nah baru terserah dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lempar ya lawyer dia yang 4 itu. Aku nggak pakai lawyer loh, aku sendiri. Jadi aku waktu itu masuk sama saudara aku, sama keluarga aku. Terus kayaknya memang kebanyakan bohongnya karena dia nggak datang, jadi dia dapat kabar dari lawyer dia itu sumbang semua. Jadi akhirnya serang-serangan di media kayak gini karena dia nggak mau denger, DM nggak mau denger, chatting mengintimidasi aku mulu. Jadi udah nggak bener komunikasinya, kayak aku tuh ngomong sama orang yang lagi di brainwash. Terus kan kemarin itu aku juga nggak ada komunikasi sama dia yang baik-baik. Dia kayak nanya sendiri jawab sendiri. Jam 6 bisa baik, jam 6 malam, 6 pagi bisa baik, jam 6 malam bisa. Labil banget ya. Aku rasa udah NPD tuh, Kena soalnya mental. dia ngehajar aku mulu. Kena Tapi mental aku juga. udah nggak mau nanggepin. Moga-moga aja Starpo bisa bikin dia. Dengan pernyataan ini ya kak, Diam. boleh tahu nggak sih kak berapa sih nominal dia harus bayar KPR itu yang belum Nggak dibayar? tahu, kalau pakai nominal ntar dia merasa ego aku terkikis. Tabat laki-laki itu harus dijaga. Duh Pak Lawyer, geli aku denger. Geli Pak, geli. Tahu nggak nih Cikita tuh 6 jam siaran, jualan keranjang itu demi apa? Demi bayar operasional. Skincare aku jadi stop sementara gara-gara ini kan. Kenapa? Kalau aku ada nafkah yang pasti, otomatis aku bisa memodali skincare aku. Gitu. Terus aku juga punya keluarga, punya adik-adik. Ini mau siap-siap resesi nih guys. Aku harus punya tabungan cukup. Kita semuanya usahawan-usahawati dan saling hidup menghidupi. Kalau keluarga tuh kan saling membantu. Padang gitu loh. Masa si Pak Su langsung lepas tangan? Padahal Pak Su orang Padang loh, malu-maluin orang awak. Istri ditinggal, ya kan? Kita kan mikirnya ditinggal dan meninggalkan tuh sepakat. 6 bulan tuh kisah ranjang harusnya saling introspeksi. Lah ini dia bilang 75% harus dia keep buat dia sendiri. Mantap, ya udah off lah jadi ayah plus suami. Gitu kan susah banget gitu. Kalau pasal KDRT udah berlapis-lapis itu, financial abuse, intimidasi. Nah, cari aja tuh di kitab-kitabnya. Pak, cari stabilo Pak. Atau enggak habis ini saya ambil pendidikan agama Islam yang lebih mendalami gitu. Bagaimana menjadi istri yang baik, apa segala macam, kayak aku rasa aku udah cukup tangguh jadi istri. Dan sama-sama menutupi aib sebenarnya 9 tahun itu aku banyak nge-cover dia, cover dari segi fisik mental dia, keuangan, dia pun juga sama gitu. Kok tiba-tiba jadi saingan, kerjaan jadi saingan, terus dia itu tipenya ini loh, suka ngambil uang tunai di dompet aku, suka otak-atik ATM aku, Nggak ngomong, nggak ngomong, nyuri dong. kalau ketahuan baru ngomong. Jadi soft spoken itu baik sebenarnya tapi manipulatif. Jadi mau sampai kapan nyiksa si istri yang katanya kader gitu loh mbaknya. Jadi lucu aja ya kak. Iya udah nggak ada tenaga buat marah. Ini juga pasti tim lawyernya juga pasti bakal ngakak-ngakak kali nonton ini. Apa yang dibela dari seorang Superman itu yang di situ? Kan dia merasa Superman, merasa tidak ada yang lebih kuat dari saya. Weh, aku aja belum nyari jodoh. Kalau dia kan katanya
di penginapannya udah ada wanita yang masuk ke kosannya dia. Iya, aku tahu dari Berarti penjaganya. selingkuh dong itu kak? Nggak tahu, netizen bantuin dong. Aku orang nggak mau nyari bukti, ngapain? Ngotor-ngotorin otak aku aja nggak. Berarti kak maaf nih, kalau misalnya memang dia sudah punya teman dekat dan masuk di kosannya kan otomatis kan kita berprasangkanya hal-hal yang negatif. Ya Kak. tanyalah sama Bapak RA yang satu kantor sama penginapan itu yang sewa di situ. Kok bisa jahanam sekali menutupi itu? Kan saya nanya sama pegawainya. Saya mau ke kamarnya Pak IAR. Terus saya lihat ada pengacaranya warawiri di atas. Terus ownernya marah, owner penginapan sama kantor lawyer. Terus sama ada media-media di atas itu nyewa di satu gedung itu. Jadi rumit lah. Cari aja sendiri. Intinya aku udah kasih tahu bahwa kantor lawyer sama penginapan hadapan di lantai atas. Sini reception. Aku dateng sama keluarga aku. Mana Bapak IAR? Maksudnya kita tuh baik. Mau ngecek apakah dia masih di atas. Kan dia bilang katanya menghambat pertemuan dia dengan anak. Aku mau ngajak dia jemput anak aku. Tapi di situ ownernya malah marah-marah, owner penginapan dan gedung itu katanya, saya nggak mau bisnis saya kena. Bentak aku bawa buku nikah kan. Pak, saya masih istri pak, saya udah tahu kalau suami saya di kamar 203 pak. Gitu. Terus petugas bapak ngomong tuh yang namanya si R, kalau si bapak IAR bawa perempuan, oh ya udah pak, saya mau lihat CCTV-nya dong. Boleh nggak kan masih istri? Rusak. Ah ya udah aku pulang. Tidak ada kekecewaan karena memang udah tahu akan seperti ini jadinya, supaya cepet-cepet cerainya. Jadi ya udah ikhlas juga aku. Udah nggak bisa aku kalau udah dengar kabar cukup, udah nggak usah ini segala macam. Pantesan anaknya nggak ditengok. Pantesan bisa ngeluarin 9 juta buat gym. Pantesan buat kita 5 juta bagi 2. Terus ngapain aku pakai pengacara? Nggak ada yang mau aku tuntut juga. Tuntutnya cuman tinggalkan aku dengan baik dan sejahtera, aman dan damai. Makanya aku ke Cina itu bukan healing, dikasih rezeki sama Allah yang sebenarnya aku tuh orangnya nggak habisi ngejar duit loh pemirsa. Jadi tiba-tiba kalau aku manifestasi, ya Allah ya Jabar wajib murni, ini semua dari tim kuasa hukumnya suami aku. Ini lagi kena transfer dosa dari Bapak IAR loh. Bapak IAR bohong, akhirnya satu lawyer itu jadi kena bala. Enggak, kena balanya ikutan bohong. Sampai ini preskon di rumahnya rapi amat. Aku aja rapi aja udah nggak mungkin nih, mau tidur di pesawat, bawa sampel yang mau dijual, membawa harum nama Indonesia, kok dirusak nama baik aku sama apa teman sekasur. Kesel nggak? Enggak, tentu enggak, karena aku udah tahu ini permainannya dia. Terus kalau aku kepancing, dia senang. Bapak terkenal, lawyer bapak ramai, terus abis itu perusahaan kontraktornya bapak Su juga ramai, terserah. Udah bisa aja dulu, geli deh gitu. Jadi makanya menurut aku ya nikmatin aja drama dari pihak situ. Aku jawab seperlunya. Mau dipelintir dosa kalian, pakar ekspresi semua turun tangan lah. Intinya aku udah healing di umroh kemarin, udah mikir udahlah, nih rumah tangga udah ngaco gitu. Harusnya Pak Su bisa lihat muka kita nih, muka anak. Drama apa lagi yang mau dia buat? Dipikir viral dengan cara kayak begini abadi. Apalagi aku ini bekerja loh buat nutupin kewajiban yang sebenarnya kewajiban kamu. Itu sebenarnya sandang pangan papan tuh hak kita, istri dan anak. Jangan dicampur-campur. 5 juta tuh kepake akhirnya buat apa? Buat yang kurang-kurang. Jadi 5 jutanya nggak bersih buat kita nikmatin, jajan cimol, jajan sushi. Ya Allah, aku lagi. Aku mah mau hidup
sederhana ayo, mau makan mewah ayo, karena apa? Punya skill, punya kerjaan, punya uang, self reward aku bisa. Cuman yang di situ self rewardnya salah, ke gym, ke penginapan kos, ke lawyer. Biaya 3 tersebut itu bisa ke kita semua. Bener nggak? Nah terus ngapain aku pakai lawyer? Aku aja kemarin cari lawyer pada bilang lu maju sendiri aja. Kan lucu ya? Ya udah, aku maju sendiri. Karena kan si lawyer kan nggak tahu masalah keluarga aku. Nggak usah ikut campur. Lawyer kan juga punya keluarga. Bapak-bapak yang di situ juga punya istri, punya anak. Gitu. Oke.